Allah kalau ingin membukakan ma'rifat kepada seorang hamba, maka Allah tidak memandang hambanya sedang beramal atau tidak beramal. Allah kalau ingin ngangkat orang jadi wali, nggak dipandang dia sedang ngapain. Emang dari sononya udah jadi wali. Terus kalau Allah memberikan ma'rifat kepada kita, pengetahuan atau pengalaman rohani, karena pengalaman rohani itu pemberian dari Allah, lalu ada orang merasa ini ada pemberian, lalu dia punya amalan, dia mengira pemberian itu karena amalan dia. Ada orang bertemu Nabi SAW dalam mimpinya, dia merasa dia bertemu Nabi karena banyak amalan sholawat. Apa pertanyaan beliau? Ini sebenarnya pertanyaan. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Amalan itu, anta itu sebenarnya a-nya double. A anta muhdiha ilaih. Apakah engkau yang memberikan hadiah kepadanya, atau itu hadiah darinya kepadamu? Jika engkau kegeeran merasa sholatmu adalah hadiah untuk Allah, sholawatmu hadiah untuk Rasulullah, aina ma tuhdihi ilaih, mana hadiahmu kepadanya? Padahal kamu bisa bersolawat dengan lisan yang Allah berikan kepadamu. Kamu bisa bersolawat dengan nama-nama yang mana nama itu Rasulullah yang mengajarkan kepada guru-gurumu. Engkau bisa bangun malam hari karena Allah membangunkanmu. Engkau bangun subuh hari karena Allah mengembalikan nyawamu. Engkau bisa berbagi harta karena harta itu Allah rezekikan kepadamu. Lalu manakah hadiahmu kepada Allah? Apakah pantas engkau mendapatkan atau meminta pahala dari amalanmu? Itu lanjutannya Bang Dik. Pantas nggak kita beli surga dengan sholat yang tidak khusyuk itu? Pantaskah kita kemudian merasa saya ketemu Rasulullah karena sholawat saya? Ada kok yang nggak begitu, cuma nonton YouTube langsung ketemu. Ya. Ada orang udah bertahun-tahun sholawat nggak ketemu Nabi. Di saat dia wirid nggak ketemu Nabi, lalu dia tertidur dalam wiridnya, baru ketemu Nabi, belum sempat wirid. Allah lagi kasih tahu, kamu diberikan ini bukan karena wiridanmu, tapi wiridmu itu pertanda kamu akan diberikan warid ini. Warid itu adalah pemberian dari Allah, yaitu mimpi. Supaya engkau siap bertemu Rasulullah, maka disiapkan dengan sholawat. Jadi jangan dibalik. Kita ini dapat bertemu Nabi bukan karena sholawat. Allah itu persiapkan dulu si hamba ini biar pantas ketemu Nabi, dia harus sibuk dulu bersolawat supaya dirinya lebur dalam cahaya solawat, baru Rasulullah mendatanginya, baru pantas. Sebenarnya setiap orang bersolawat, solawatnya dijawab Rasulullah dan Rasulullah hadir. Tapi masalahnya dia baca solawat, kolbunya tidak hadir. Lalu bagaimana mungkin dia merasakan kehadiran Nabi? Jadi sekarang kita mendengar misalnya Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang nggak ketemu, itu mungkin juga karena dia nggak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar, karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya. Jadi itu subjektif memang. Nah, hadisnya menyebutkan man ra'a, siapa yang melihat, subjektif sekali. Jadi kira-kira gitu Bang Dik. Kalau diterjemahkan pendek lagi, ma'rifat yang Allah berikan kepadamu disiapkan, dipersiapkan, dipantaskan untukmu dengan amalan-amalan yang Allah hadiahkan selama ini untukmu. Jadi amalan yang kita buat selama ini bukanlah untuk beli surga, bukanlah untuk beli pahala, tapi amalan itu dipersiapkan supaya pantas bertemu Allah, pantas bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kita ulang Bang Dik. Bang Dik bisa
bangun tahajud karena alarm atau dibangunkan Allah. Terus kalau dapat pahala, itu pahala Allah yang ngasih atau mutlak kita yang mendapatkan beramal? Ya. Pantas nggak saya minta pahala padahal saya bisa tahajud karena Allah yang bangunin? Gimana Bang Dik? Nyambung nggak? Pantas nggak seorang hamba minta pahala tahajud padahal dia tahajud Allah yang gerakin? Tubuh dipinjamkan Allah, nyawa dibalikin Allah, kan Allah semua yang balikin. Pantas gak dia minta bertarif? Maka hamba-hamba yang masih tawar-menawar dengan Allah, itu hamba kolbunya sangat hampa dari ma'rifatullah. Dia gak ngerti ya Allah itu, gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia bisa ruku, sujud itu karena Allah yang gerakin. Terus pantas gak seorang hamba ngeyel mengatakan, saya sudah doa kok gak dikasih juga, saya udah sholat sekian tahun tapi kok gak ada rasa apa-apa. Jadi teman-teman gak usah ribut kalau ada orang murtad. Emang dia gak dapat apa-apa? Ada kan ulama ini orang murtad, santai aja kita. Emang Islam butuh dia kan? Gak juga. Agama kita rugi gak kalau ada orang murtad? Gak ada. Kita nggak rugi, agama kita nggak rugi. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh alam semesta. Mau semuanya murtad, Allah juga nggak rugi kok. Jadi jangan GR dulu kita udah punya jasa, kita udah punya hebat apa. Allah nggak butuh orang-orang yang GR. Allah butuh orang-orang yang berkorban. Titik di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Buya, Allah ingin menyatakan apa dengan suka-sukanya, dengan keabstrakannya yang tidak struktural itu? Tiba-tiba ada orang, udah gue suka dia menjadi wali, sementara orang ada ingin mengejar menuju kewalian. Apakah ruhnya sudah hidup di alam azalinya itu, sudah ada perbuatan baik atau bagaimana Buya? Ada takdir, ada jaiz. Kalau yang tadi Bang Dik tanya itu bab jaiznya, itu jaiznya Allah itu. Jaiznya Allah berhukum kepada ruh. Kalau takdir kepada fisik kita, kolbu kita. Tapi kalau ruh kaitannya dengan azaliyah. Hukumnya bukan hukum takdir biasa, tapi takdir azaliyah. Jadi fase-fase masa itu ada takdir sendiri. Ada takdir baqaullah atau al-baqaik. Itu di masa qadimiyah, sebelum ada Allah menyebut sifat, menyebut nama, hanya ada dia dengan kesendiriannya, bukan dengan kejombloannya Bang Dik. Lalu, nah ini disebut hukumnya hukum baqaullah atau baqaik. Lalu ada ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka nafasnya itu bernama ruh. Ruhnya itu pun bernama Ahmad. Di situ tidak ada hukum takdir seperti sekarang. Karena hukum takdir sekarang baru ada dalam kalam kunnya. Kun itu penciptaan dan dia di bawah pengaruh kudrah iradah Allah. Sedangkan yang itu di bawah rahmatullah, yang azaliyah itu. Jadi di alam azali itu Bang Dik, Allah kan ahad, menghembuskan Ahmad. Maka Ahmad ini menjadi Ka'batullah, yang mana orang bertawaf. Siapa yang bertawaf dulu dan memandangnya dengan ta'zim, dia lahir jadi wali. Dia lahir jadi seorang nabi. Dulu ada yang ikut memandangnya, tapi kemudian dia keluar, maka dia lahir nanti murtad. Ada yang awalnya tidak ikut, lalu kemudian dia ikut barisan. Dia lahir sebagai non-muslim, lalu kemudian mu'alaf. Jadi itu biasa aja. Ini dia cuma ngurangin pergerakan itu.
agama kita tidak dirugikan oleh orang yang murtad, dan juga tidak akan bertambah hebat ketika ada orang masuk Islam, kecuali orang-orang itu orang-orang spesial, ya. Jadi nggak usah rame-rame lah, nggak usah nyinyir ya, santai aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah? Kenapa ada sholat, kenapa ada zakat? Kenapa ada sholawat, kenapa ada baca Quran? Kenapa amalan itu nggak satu aja? Kayak malaikat kan pertama dicipta Allahu Akbar, sampai kiamat dia Allahu Akbar aja. Jadi malaikat tuh nggak pernah bosan, nggak pernah capek, nggak pernah tidur. Itu malaikat. Kenapa kita sanggup melakukan amalan berulang kali? Karena di dalam diri kita ada sifat malakiyah, sifat malaikat. Ada karakter malaikat. Tapi kita juga punya karakter bulus, bukan lebak bulus. Bener ya? Itu karena kita di dalam ini ada kegelapan syaitaniyah. Di dalam diri kita ini ada sifat setan. Kenapa kalau kita bermusuhan dengan orang, kalau kemudian kita ingin menghancurkan dia? Karena di dalam diri ada sifat sibaiyah. Kenapa kalau ngelihat makanan yang enak, kita ingin menyantapnya sehabis-habisnya? Karena kita punya karakter bahimia, ya, ternak. Itu saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Pasti Bang Dik lupa. Ingat ya, alhamdulillah. Ada satu karakter yang nggak disebutkan. Ini adalah pembagian Imam Ghazali, yaitu karakter. Ini bahasanya harus hati-hati kita. Dulu Imam Ghazali menyembunyikannya, tapi disalahartikan oleh orang yang mengedit kitab Ihya Ulumuddin, namanya Said Imran. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Imam Ghazali menyebutkan dengan istilah yang dia tidak bagi di kitab itu, namanya Samadaniyah. Ini orang Mesir loh Bang Dik, nggak ngerti bahasa Arab. Heran saya itu. Orang Arab nggak ngerti bahasa Arab. Apa kata dia? Jadi dia menyebutkan hamba samadaniyah. Kalau Allah, Allahus samad. Jadi ternyata ilmu tasawuf itu nggak cukup pakai bahasa Arab. Antum bisa bahasa Arab, bisa ngerti tasawuf. Tunggu dulu. Ilmu tasawuf itu ilmu sudur. Fakhuzuhu min ahli sudur. Ini ilmu, bukan ilmu sutur, bukan ilmu tulisan. Dia ilmu sudur, ilmu yang bersumber dari dadanya ulama-ulama yang takut kepada Allah. Maka nggak bisa diambil dari kertas. Dia baca kertas, kata dia, Ghazali ini telah menyamakan hamba dengan Tuhan. Ini adalah perkataan Ittihadiyah, zindik, sesat. Dikatakan Ghazali begitu. Tapi ditulisnya di footnote. Saya mikir, ini orang editor atau tukang apa kalau editor? Kritiker. Kalau kritik masih mending. Tukang hujat. Kalau kritik gak ada masalah. Ghazali seneng banget kalau ada orang kritik. Kalau perlu di depan dia dikritik, habis tuh yang kritik dia. Ya. Ini tukang hujat. Apa kata dia? Ghazali ini sesat, zindik. Dia makan dari hasil ngedit kitab Ghazali, habis itu dia bilang Ghazali zindik. Jadi nggak semua karya-karya Ghazali itu dicetak dengan benar oleh orang. Hati-hati antum, ya. Orang Arab loh. Ya. Jadi al-fadlu laisa lil arabi, al-fadlu lil alimi. Al-fadlu itu bagi orang alim, bukan hanya sekedar Arab. Tapi Arabnya Mesir kan masih ajam ya, bukan Arab murni. Kalau Allah itu as-samad, semua makhluk bergantung kepadanya, pakai alif lam ya. Kalau hamba yang bergantung kepada as-samad, namanya samadaniyah, nama ahwal di kolbunya. Dia nggak paham. Contoh lain Bang Dik, Rabb. Pernah dengar nggak ini Rabbani? Pernah dengar nggak? Hamba yang Rabbani. Ini nggak salah, kenapa ini disalahin?
nggak ngerti dia apa makna ini. Padahal itulah ya, pinter katanya bahasa Arab. Rabbani itu hamba yang merasa dirinya diatur oleh Rabb dan dia ridho kepada Rabb, maka disebut Rabbani. Udah ridho belum kepada Allah? Ridho nggak dikasih zaman sekarang corona? Ridho nggak? Ini takdir Allah apa takdir globalis? Allah. Mau globalis buat apa? Itu kan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah nggak ridho aja. Kita yang harus ridho kepada Allah, gitu. Jadi istilah-istilah begini kalau nggak dikuasain kita suuzon kepada pengarang kitab, ya. Oke. Nah, kalau dalam kajian ilmiah biasa nyebut-nyebut nama, Bang Dik. Ini kan semi-semi ilmiah ya. Ya, biar panas dikit kepala aja ya. Ngebul. Amalan itu kenapa beragam? Karena amalan itu mempunyai asrar rahasia yang menyebabkan ahwal-ahwal berbeda. Ahwal itu kondisi keadaan. Bang Dik kalau baca Allah Maha Besar, beda nggak pemahamannya dengan mengatakan segala puji milik Allah? Beda nggak? Nerjemah sih ya. Subhanallah Maha Suci Allah. Emang Allah betul disucikan? Allah betul disucikan nggak? Allah ya kudus sudah. Beda lagi Bang Dik. Kudus dengan subhana beda lagi. Ya. Subhana itu artinya maha hebat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kalau kudus, maha suci, maha terbebas dari yang nggak pantas. Itu kudus. Kalau assalam, maha suci dari aib. Beda-beda tuh terjemahannya. Ntar deh kita buat daurah Asmaul Husna, ya, Al Asmaul. Biar terjemahannya itu beda-beda tuh nanti insya Allah. Oke. Ruku dan sujud, beda nggak rasanya? Takbir, tangan ke depan, ke atas. Beda nggak rasanya ketika kepala di bawah? Beda, beneran? Beneran? Bacaan sujud dan ruku beda nggak? Beda, karena ahwal yang ada di dalamnya beda. Jadi apabila kita bertanya, kok amalan itu macam-macam ya? Karena manusia itu suka bosen, Allah kasihlah fasilitas yang beragam. Dikasihlah amalan yang macam-macam supaya dapat rahasia yang juga beragam. Ketika kita baca Allahu Akbar, itu diri kita hilang. Ketika baca Subhanallah, yang ada hanya Allah yang maha hebat. Ketika baca Alhamdulillah, yang adalah rasa terima kasih kepada Allah. Lalu kita ekspresikan semua itu dalam ruku. Ruku itu artinya, ya Allah, aku ingin bertakzim kepadamu. Kalau sujud, ketika kepala ditaruh sejajar dengan telapak kaki, bahkan tumit kita lebih tinggi dari kepala. Maka kita ingin mengatakan, ya Allah, jika di dalam kepalaku ada kepintaran, kepintaranku gak lebih tinggi daripada tumitku. Jadi sujud itu ada rahasia di dalamnya adalah hakikatut tawadhu. Hakikat perendahan hati, merendahkan jiwa. Jadi kalau kita sudah sujud tapi merasa sombong, merasa lebih alim dari orang, berarti sujudnya belum benar. Baru sujud kepala, belum sujud kolbu. Ruhnya belum sujud. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika naik ke Arasy itu bukan berarti natap-natap Allah begini, enggak, sujud. Jadi Arasy itu tempat sujudnya Rasulullah SAW dan itu masjid termulia di alam semesta. Masjid Arsyullah, masjid arasnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga disebut Baitur Rahman karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang Maha Rahman beristawa di atas aras. Bau nasi gorengnya Bang Dik ya. Gak fokus gitu Bang Dik. Nabi Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa warid?
yang ada di belakang bacaan itu? Apa? Tawakal yang tinggi. Nah, itu surat Taubah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Itu tawakal. Jadi hasbi Allah, cukup Allah yang menjagaku. Maka di saat itu api pun tidak berani mengeluarkan panasnya, karena Allah berkalam, wahai api, sejukkanlah Ibrahim. Api jadi AC. Itu hasbunallah, warid yang ada di belakang hasbunallah. Jadi mohon maaf nih teman-teman, zikir hasbunallah kalau dibaca dengan adab yang tepat akan mendinginkan yang panas, akan mengademkan yang gerah, akan menundukkan yang sombong, akan menyelesaikan masalah yang rumit jika dibaca dengan adab yang benar, ya. Wallahu a'lam bishawab.